だいぶ様になってきたな。Alur cerita dibuka, terlihat sekelompok petualang sedang menuju ke ibu kota setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis. Kelompok tersebut terdiri dari seorang pahlawan bernama Himmel, seorang pendeta bernama Heather, seorang pendekar bernama Aizen, dan seorang penyihir bernama Frieren. Setelah sampai di ibu kota, partai pahlawan tersebut disambut dengan sorakan penduduk dan mendapat penghargaan dari istana berupa patung di tengah kota untuk mengingat jasa mereka. Malamnya, para pahlawan tersebut berkumpul untuk melihat hujan meteor setelah menikmati pesta perayaan atas kemenangan melawan Dewa Iblis selama 10 tahun. Pada saat menunggu peristiwa tersebut, mereka berbincang sambil mengingat tentang kenangan konyol party mereka sebelum berangkat menuju ke sarang Dewa Iblis. Banyak hal yang terjadi di sana. Salah satunya Himmel dan Aizen hampir dieksekusi karena mengajak bicara raja dengan santainya. Heather sang pendeta juga jadi beban karena teler kebanyakan mabuk. Dan Frieren hampir ditinggal karena kejadian konyol tersebut. Di atas senda gurau tersebut, hujan meteor yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Peristiwa tersebut termasuk peristiwa langka karena hanya terjadi setiap 50 tahun sekali. Himmel menyayangkan hujan meteor tidak begitu terlihat jelas kalau dari tengah kota. Mendengar hal tersebut, kemudian Frieren berjanji akan mengajak mereka berempat 50 tahun kemudian ke tempat yang lebih bagus agar dapat menikmati hujan meteor yang indah itu lagi. 魔法の収集を続けるよ。彼女にとっては些細なものなのかもしれませんね。Setelah itu, Frieren dan Himmel menemui Heather dan Aizen untuk pergi ke suatu tempat yang telah dijanjikan Frieren 50 tahun lalu untuk melihat hujan meteor. Mereka menikmati perjalanan dan fenomena hujan meteor sampai mengingat kepada masa saat berpetualang. Sampai pada suatu hari, Himmel sang pahlawan menutup mata untuk selamanya. Pemakaman Himmel ditemani oleh 3 sahabatnya tersebut sampai di pemakaman. Frieren menangis terseduh-seduh menyesal kenapa tidak mengenal Himmel lebih jauh dalam lagi, walau dirinya sudah tahu umur manusia itu tidak panjang. Nah, setelah selesai memakamkan Himmel, Heather berpamitan kepada Frieren dan Aizen untuk kembali ke kota suci. Heather kemudian berkata jika kemungkinan saat ini adalah pertemuan mereka untuk yang terakhir kalinya. Sebab Heather merasa tubuhnya sudah cukup tua untuk hidup lebih lama lagi. Dan Heather berpesan jika Frieren dan Aizen mampir ke kota suci, dirinya meminta mereka untuk menuangkan sebotol alkohol di makamnya. Setelah Heather pergi, Frieren juga berpamitan kepada Aizen untuk melanjutkan misinya mengumpulkan sihir. Frieren bermaksud mengajak Aizen di perjalanannya agar lebih aman jika ada garda depan. Namun sayangnya Aizen menolak ajakan tersebut karena dirinya juga merasa sudah cukup tua untuk mengayunkan kapaknya itu. Walaupun yang kita ketahui, Aizen adalah seorang ras Dwarf. Mendengar keputusan Aizen, Frieren tidak dapat memaksanya lagi dan setelah itu mereka berpisah untuk melanjutkan hidup masing-masing. Nah, 20 tahun kemudian setelah kematian Himmel sang pahlawan, terlihat Frieren yang tersesat di suatu hutan pinggiran kota suci. Kemudian dirinya ditemui bocil berambut ungu bernama Fern. Fern kemudian menanyakan tujuan Frieren.
Frieren pun menjawab jika dirinya sedang mencari rumah sahabatnya, yaitu Heather. Kebetulan Fern tinggal bersama Heather. Kemudian dirinya pun mengajak Frieren ke kediaman Heather. Sampai di rumah, Frieren menanyakan tentang asal-usul Fern kenapa bisa bersama Heather. Heather menjelaskan jika Fern adalah anak yatim piatu akibat perang yang ia adopsi. Fern juga termasuk anak yang berpotensi menggunakan sihir. Di sela-sela perbincangan, Heather meminta suatu permintaan kepada Frieren. Permintaan tersebut adalah meminta Frieren untuk mengajak Fern berpetualang. Frieren menolak permintaan Heather karena Fern masih terlalu muda untuk mengikuti perjalanannya yang beresiko tinggi akan kematian. Karena Frieren menolak permintaannya tersebut, Heather kemudian meminta Frieren untuk menafsirkan kitab suci yang digali dari makam Ewig Sang Mahardika. Heather tahu jika Frieren akan tertarik dengan buku tersebut karena dirinya punya maksud lain kepada Frieren, yaitu agar Fern dapat ikut dalam perjalanan Frieren dan mengajarkan Fern sihir. では一つ頼み事を連れて行ってくれませんか。友人から預かった子を七に送るつもりはないよ。 Nah, setelah itu Frieren mencari Fern yang sedang berlatih di hutan. Walaupun sedikit kesusahan mencari Fern, akhirnya Frieren menemukan Fern yang sedang mengasah ilmu sihirnya di tepi bukit. Frieren memuji Fern karena dirinya bisa mengontrol hawa keberadaannya sampai hampir tak terdeteksi oleh sihir pencarian Frieren. Kemudian Fern berkata jika dirinya akan dianggap mandiri oleh Heather kalau sudah bisa melubangi batu yang ada di seberang bukit. Fern mempraktikkan sihir yang selama ini dia pelajari. Seperti yang terlihat, sihirnya masih belum sampai untuk mengenai batu yang ada di seberang bukit tersebut. Setelah itu, Frieren bertanya apakah Fern menyukai sihir. Fern pun menjawab jika dirinya menganggap sihir itu biasa saja, seperti halnya anggapan Frieren terhadap sihir. あれはね。なるほどね。ほどほどでございます。 Setelah berbincang di bukit, Frieren dan Fern kemudian melanjutkan latihan di suatu sungai di dalam hutan. Mereka berbincang tentang bagaimana sih kekurangan yang ada pada sihir Fern. Dan pada akhirnya Frieren menegaskan bahwa sihir yang dimiliki Fern bisa buyar di tengah-tengah akibat daya sihir dan daya luncur Fern belum sempurna. Terlepas dari kekurangan tersebut, Frieren merasa jika kemampuan kontrol sihir Fern cukup tinggi. Dan di samping bakat Fern yang cukup bagus, Fern perlu banyak berlatih agar dapat menguasai sihir jarak jauh tersebut. Singkat cerita, setelah bersusah payah berlatih ilmu sihir dari Frieren, akhirnya Fern dapat menguasai metode yang telah diajarkan Frieren. Pencapaian tersebut Frieren sampaikan kepada Heather. Betapa bersungguh-sungguhnya muridnya itu sampai dapat menguasai sihir tersebut yang umumnya memerlukan waktu sampai 10 tahun, sedangkan Fern hanya membutuhkan waktu 4 tahun saja. Daripada itu, Frieren menganggap jika Fern masih jauh dari kata mandiri. Setelah itu, tiba-tiba Heather terjatuh pingsan. Di luar hujan deras. Heather terbaring di atas kasur dan beranggapan jika dirinya masih bisa berjalan adalah suatu keajaiban. Dan di saat itu juga Frieren berjanji akan segera menyelesaikan penafsiran kitab sihir yang diberikan Heather. Setelah itu, Frieren menemui Fern yang sedang berlatih di bukit untuk segera menghentikan latihannya dulu karena Heather sedang sakit. Tak disangka, Fern bersikukuh untuk segera menguasai sihir tersebut. Fern cemas jika dirinya menunda-nunda latihannya, maka Heather keburu mati. Dirinya takut kalau tidak bisa membalas budi kepada Heather. Jadi penyihir atau apapun, Fern ingin mendapatkan jalan untuk hidup sendiri sebagai bentuk balas budinya. Nah, setelah berlatih dengan giat di hutan, akhirnya Fern dapat melubangi batu yang ada di seberang bukit. Sedangkan itu, Frieren memberikan tafsiran kitab sihir yang diminta oleh Heather. Kitab tersebut tidak menerangkan tentang cara menghidupkan kembali orang yang mati. Ternyata Heather selama ini berdalih dengan meminta Frieren melatih Fern dan menafsirkan kitab tersebut,
agar nantinya Feren dapat dianggap sudah mandiri dan bisa mengikuti perjalanan Feren dalam mengumpulkan kitab sihir. Namun pada akhirnya Heather meminta Feren untuk segera pergi dengan mengajak Feren malam itu juga, agar nantinya Feren tidak merasa kehilangan untuk yang kedua kalinya. Frieren menolak permintaan itu sebab persepsinya terhadap manusia sudah berubah. Jadi Frieren meminta Heather sebaiknya mengucapkan selamat tinggal dan buat kenangan sebanyak mungkin sebelum dirinya meninggal. Nah, sebelum Frieren beranjak pergi dari kamar Heather, dirinya bertanya kepada Heather kenapa Heather menyelamatkan Fern. Dan dari lubuk hatinya yang paling dalam, Heather berpikir jika Himmel masih hidup, pasti dirinya akan menyelamatkan banyak orang. Jadi Heather juga akan melakukan hal yang sama seperti Himmel. Dan semenjak itulah pandangan Frieren berubah setelah mendengar kata-kata terakhir dari Pak Tua Pendeta tersebut. ありがとうございました。 Nah, singkat cerita setelah kematian Heather, akhirnya petualangan dua gadis penyihir itu dimulai. Diperlihatkan mereka sedang membantu seorang petani memanen hasil labunya. Frieren membantu orang-orang bermaksud agar mendapatkan upah sihir umum. Feren berpendapat sihir yang telah dikumpulkan Frieren selama ini semuanya aneh-aneh. Dari sihir menggilapkan perunggu, sampai ada juga sihir yang membuat anggur manis menjadi asam. Frieren berdalih semua itu dia lakukan hanya hobinya saja dan menganggap sihir itu biasa saja. Tapi mendengar jawaban tersebut, Frieren merasa Frieren tidak menjawab pertanyaannya dengan jujur. Setelah itu, Frieren dan Feren melanjutkan petualangan mengumpulkan sihir. Mereka kemudian bertemu dengan seorang nenek tabib yang meminta bantuan. Tapi nenek tersebut tidak menjanjikan akan mengajari sihir. Setelah itu mereka dibawa ke sebuah patung yang sudah tidak terawat. Patung itu adalah patung Himmel di desa tersebut untuk mengenang jasa Himmel waktu dulu menyelamatkan desa dari serangan monster. Sayangnya patung itu sudah tidak terawat dan terlupakan oleh penduduk desa. Langsung saja Frieren membersihkan patung tersebut menggunakan sihirnya. Frieren berpikir patung itu akan lebih bagus jika ditanami karangan bunga. Dan saat akan menggunakan sihir penciptaan bunga, Frieren teringat dengan bunga dari kampung halaman Himmel, yaitu bunga sekar bulan biru. Sayangnya Frieren tidak bisa menciptakan sihir tersebut karena dirinya belum pernah melihat bunga sekar bulan biru. Singkat cerita, setelah setengah tahun mencari bunga sekar biru di hutan, akhirnya Frieren dan Feren berhasil menemukan bunga tersebut dari mengikuti seekor tupai. Tupai tersebut menuju ke sebuah menara kecil yang di atasnya terdapat karangan bunga sekar bulan biru yang sangat banyak. Kemudian Frieren memahami struktur bunga tersebut agar nantinya Frieren dapat menciptakan karangan bunga untuk patung Himmel. 花弁だね。埋めた場所を忘れるんだ。られるなんてね。これならきっとこの像も忘れられずに。あら、可愛らしい。 Nah, setelah itu Frieren dan Feren berada di kota perdagangan yaitu kota Worm. Mereka membagi tugas untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tapi dari raut wajah Frieren, Feren merasa jika gurunya itu sedang menyembunyikan sesuatu dan Feren mengira pasti Frieren akan memberi barang-barang yang aneh. Seperti halnya waktu dulu gurunya itu membeli tengkorak naga, ramuan penghilang baju, dan juga buku sejarah. Akhirnya Feren memutuskan untuk mengikuti gurunya itu berbelanja. Setelah mengikuti beberapa saat, Feren berhenti di toko perhiasan. Feren terkejut melihat gurunya itu ternyata mempunyai selera fashion juga. Kemudian setelah membeli sesuatu di toko perhiasan itu, Feren pergi ke suatu bar untuk bertanya tempat toko manis-manisan yang enak di kota itu. Feren sedikit kesal karena selama ini dirinya tidak pernah makan manis-manisan, malah gurunya itu mencari manis-manisan untuk dirinya sendiri. Ternyata gurunya itu selama ini berkeliling mencari toko manisan hanya untuk memberikan kejutan ulang tahun Feren. Mengetahui hal tersebut, Feren meminta maaf karena suudzon selama ini kepada gurunya tersebut.
疑ってすみませんでした。好きなの選んでいいよ。へそくりがあるからね。メルクーアプリンですよね。どんなものが好きなのかわからなくて。ピでしたね。良い方のようなのではっきりと伝えます。魔法収集の趣味の旅だから。しかしついに背も抜かされちゃったか。 Kemudian di hutan Grove, Frieren melatih Fern untuk memahami sihir pertahanan. Sihir pertahanan itu sangatlah kuat, namun sihir tersebut memerlukan energi sihir yang banyak. Penggunaan sihir Fern juga masih terlalu berlebihan karena dirinya membuat sebuah lingkaran pertahanan sihir untuk menutupi celah dari serangan gurunya itu. Nah, setelah itu Frieren menjelaskan bahwa muridnya itu tidak perlu membuat sebuah lingkaran sihir untuk menangkis serangan. Frieren hanya perlu menggunakan sebagian saja yang akan terkena serangan. Metode ini dapat mengurangi konsumsi energi sihir secara signifikan, agar nantinya Frieren tidak kehabisan energi sihir saat bertarung. Selesai latihan, mereka menuju ke sebuah desa yang di sana terdapat iblis bernama Kual Sang Mardika Pengurai. Iblis tersebut sudah tersegel selama 80 tahun setelah berhasil dikalahkan oleh parti pahlawan. Kedatangan Frieren bermaksud akan menghabisi iblis tersebut karena sebentar lagi segelnya akan melepas. Frieren berencana menghabisi iblis tersebut esok hari dan akan memulihkan tenaga terlebih dahulu di desa ini. Singkat cerita, keesokan harinya Frieren dan muridnya bersiap untuk melawan Kual. Langsung saja Frieren melepaskan segel Kual. Frieren menyuruh muridnya itu untuk berhati-hati dengan sihir Kual yang dirinya beri nama Joltorak. Sihir Joltorak adalah sihir serangan biasa yang telah dikembangkan oleh Kual. Sihir tersebut memiliki resistansi tinggi terhadap sihir pertahanan sehingga dapat menembus sihir pertahanan apapun di masa itu. Namun setelah tersegelnya Kual, para peneliti meneliti sihir Joltorak agar bisa digunakan manusia dan mencari counternya. Tak butuh waktu lama, para peneliti akhirnya menemukan counter sihir tersebut dan terciptalah sihir pertahanan yang sangat kuat. Pertarungan epik pun tak bisa terelakkan antara Frieren dan muridnya dengan Kual. を殺す魔法ではなくなった。人間にとって相当長い時間らしい。を分散させる仕組みか。防御魔法の弱点に気づかれた。じゃあ私の分も防御をね。ねえ、その帽子。農業のお供ですよ。クソガキぶっ殺しまだ生きてたんだ。ました。様、感謝されていましたね。 Nah, kemudian Frieren dan Fern melanjutkan perjalanan ke Selat Kern setelah berhasil menghabisi Kual Sang Mardika Pengurai. Akhirnya mereka sampai di sebuah pantai yang terlihat penuh dengan bangkai kapal sisa perang beberapa tahun lalu. Di sana, Frieren mendapatkan pekerjaan untuk membersihkan bangkai kapal tersebut. Frieren tetap menerima pekerjaan tersebut, walaupun dirinya tahu upah yang diberikan hanya kitab lem yang palsu. Tak terasa, musim dingin pun tiba. Terlihat guru sihir dan muridnya itu sedang memungut bangkai kapal satu persatu. Sampai tak terasa, kurang sepertiga sampah di pantai tersebut dibersihkan. Pak Kepala Desa menanyakan apakah sampah itu bisa dibersihkan sebelum pesta perayaan tahun baru tiba. Frieren menjawab jika seharusnya bisa selesai. Dengan begitu, Frieren dan Fern tidak bisa berleha-leha agar pekerjaan membersihkan sampah di pantai Selat Grand cepat selesai. 最初の時とは見違えました。歓迎いたします。 Dan hari perayaan tahun baru di desa Selat Grand pun tiba, di mana penduduk di sana mempunyai adat untuk melihat matahari terbit bersama-sama. Fern harus berusaha keras untuk membangunkan gurunya itu yang sulit bangun pagi agar mereka dapat melihat pemandangan setahun sekali tersebut. ヒンメルは私のこと分かってないな。ただの日の出だよ。あ、一人じゃ起きられませんからね。 Perjalanan berlanjut di mana Frieren dan muridnya pergi ke wilayah Bren untuk menemui teman lamanya, yaitu Eisen Sang Pendekar.
Di dalam pertemuan tersebut, Aizen meminta Frieren membantunya mencari kitab Flame sang penyihir agung yang asli. Aizen mendapat petunjuk dari Heather waktu dulu meneliti catatan mengenai Flame yang tersisa di kota suci. Lalu, Heather menyimpulkan lokasi kitab tersebut berada di suatu tempat di lembah Wall. Dengan begitu, Frieren mengajak Aizen dan Frieren mencari kitab Flame dimulai dengan mencari pohon yang besar. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya Frieren menemukan sebuah pohon besar di barat dan mengajak mereka ke sana. Sampai di pohon tersebut, Frieren terkejut ternyata pohonnya dilindungi sihir Flame. Karena Frieren murid dari Flame, jadi dirinya dapat dengan mudah melepaskan sihir penghalang di pohon tersebut. Nah, di dalam buku tersebut tertulis jika di ujung utara benua terdapat tempat yang disebut surga bernama Aureole atau tanah roh tertidur. Aureole adalah tempat bagi banyak jiwa berkumpul. Di buku tersebut tertulis Aureole berada di Ende, ya, tempat di mana kastil Raja Iblis sekarang berada. Kemudian Aizen meminta Frieren untuk ke Aurelio dan menemui Himmel setelah sampai di sana. Frieren tak ada alasan untuk menolak permohonan tersebut. Lagi pula perjalanannya tidak ada tujuan. Setelah itu mereka pergi ke rumah Aizen. Tak lama kemudian Frieren dan muridnya pamit untuk melanjutkan perjalanannya itu. Namun sekarang mereka mempunyai tujuan, yaitu Ende untuk mencari surga Aureole. この世界の人々がそこは多くの魂が集まる場所でなあ、長い旅路になる。そうだね。100分の1か。旅は話し相手がいた方がいい。私の人生の100分の1にも満たない。お前を変えたんだ。Nah, saat mereka akan melewati jalur pegunungan, Frieren dan Frieren diingatkan untuk putar balik karena kata warga, banyak warga yang hilang di sana. Frieren berinisiatif untuk mencari informasi dengan bertanya kepada saksi-saksi dari teror tersebut. Setelah mengumpulkan beberapa informasi, Frieren menyimpulkan jika teror tersebut ulah dari monster yang dapat menggunakan ilusi, bernama Ensam, monster pemakan manusia yang cerdas dan licik. Monster tersebut menggunakan ingatan mangsanya untuk memunculkan hantu orang yang tersayang dari mangsanya tersebut. Sesampai di hutan, Frieren tiba-tiba ditatangi hantu dari Heather. Awalnya dirinya kaku tak kuasa membunuh guru tersayangnya itu. Tapi Frieren akhirnya dapat membulatkan tekad setelah Frieren menembakkan sihirnya untuk membunuh hantu Himmel. Dengan begitu, jalur pegunungan menjadi aman. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di ngarai Riekel, sarang naga cermin merah. 巣を見て。魔力のこもったものを栄装の材料にするからね。ない、逃げるよ。死ぬかと思いました。 Ya, Frieren hampir mati dikejar naga tersebut karena serangannya tidak mempan. Tapi setelah aman, Frieren malah mengajak Frieren kembali melawan naga tersebut. Terlihat dari wajahnya, Frieren takut tidak mau kembali ke sarang naga itu. Dengan begitu, Frieren harus mencari murid dari sang pendekar Aizen bernama Stark di desa dekat sarang tersebut. Singkat cerita, akhirnya Frieren bertemu dengan Stark yang sedang duduk santai di bawah tebing. Frieren meminta Stark agar menahan naga tersebut selama 30 detik. Tapi tak disangka ternyata Stark penakut. Awal dirinya dipanggil sebagai pahlawan desa karena tidak sengaja ingin menolong warga yang akan diserang naga. Tapi di hadapan naga tersebut, Stark takut sampai tubuhnya kaku tidak bisa bergerak. Tapi anehnya naga itu pergi begitu saja setelah bertatapan dengan Stark. Berbeda dengan Frieren beranggapan Stark itu kuat dan dapat mengalahkan naga tersebut setelah melihat lubang bekas latihan Stark. Malamnya, Stark yang sedang berlatih ditemui oleh Frieren. Kedatangan Frieren bermaksud untuk memberikan pencerahan dari rasa takut Stark. Walaupun Stark tergolong penakut ulung, tapi tekad untuk melindungi desa adalah nyata.
Dan maka dari itu yang dibutuhkan Stark hanyalah tekad, karena hasil latihannya selama ini tidak akan mengkhianatinya. Keesokan harinya, Frieren datang ke tebing untuk menemui Stark. Ya, karena Stark tidak ada di sana, terpaksa Frieren mengajak muridnya itu kejar-kejaran dengan naga. Namun tiba-tiba Stark datang dengan berbicara akan menahan naga tersebut selama 30 detik. Tapi jika nantinya Stark mati, Frieren harus berjanji untuk mengalahkan naga itu. Saat sampai di sarang naga, Stark gemetar ketakutan akan menghadapi naga tersebut. Namun akhirnya Stark membulatkan tekad untuk maju menghadapi naga itu setelah diberitahu kalau gurunya Aizen juga gemetar ketakutan saat menghadapi musuh yang kuat. 笑うことはねえだろ。怖いの？これは強敵だな。必要なのは覚悟だけだ。やっぱりそうか。強い相手に自分から喧嘩を売りに行くようなバカ。失望したからでもない。死になる。言われた通りにやっただろ。もう死んでいるよ。俺が Tak disangka, Stark dapat mengalahkan naga merah itu hanya membutuhkan waktu 30 detik. Frieren memuji atas keberanian Stark dan tak mengira jika Stark akan melebihi ekspektasinya. Frieren gembira melihat tumpukan buku sihir di sarang naga itu. Dirinya hanya mengincar sebuah buku sihir berisikan mantra tembus pandang pakaian. Setelah itu, Frieren mencoba sihir tersebut kepada Stark. Dengan entengnya, Frieren melihat anunya Stark dan bilang kalau punya Stark itu kecil. Frieren menawarkan Stark untuk tinggal di desa ini atau pergi menemui Aizen. Tapi setelah mengetahui jika gurunya itu meminta untuk mengajak Stark dalam perjalanan menuju ND, Stark memutuskan untuk ikut dalam perjalanan Frieren karena dirinya ingin merasakan perjalanan yang penuh kekonyolan dari Frieren. 窒素。窒息ねえよ。くだらない旅がしたくなったんだ。 Nah, petualangan berlanjut di mana party Frieren pergi menuju kota tembok pembatas Wall. Mereka dihadang oleh penjaga kota. Penjaga kota tersebut memberitahukan kalau aktivitas monster di benua utara sedang meningkat. Jadi mereka tidak diperbolehkan melewati pembatas kota tersebut. Malah Frieren senang karena tidak diperbolehkan lewat. Dirinya jadi bisa berleha-leha di kota itu sambil meneliti sihir barunya. Setelah itu, Frieren tak sengaja mendengar obrolan orang dari perdagangan. Orang itu membahas tentang tembok pembatas baru akan dibuka paling cepat 2 tahun. Mendengar itu, Frieren panik karena tidak mau menunggu terlalu lama di kota itu. Kemudian dia meminta Stark untuk mencarikan cara agar mereka bisa melewati tembok pembatas secepatnya. Berbagai macam telah Stark lakukan. Dari mencoba terbang melewati tembok, bertanya ke serikat pedagang, sampai meminta bantuan ke orang dari pasar gelap, tapi hasilnya masih nihil. Frieren terkesan melihat usaha Stark yang begitu keras mengusahakan agar mereka bisa melewati tembok pembatas. Semua itu Stark lakukan karena dirinya tidak mempunyai banyak waktu. Karena itulah sebagai ganti gurunya, Stark harus menjalani banyak perjalanan konyol dan membawanya pulang sebagai cerita untuk Aizen. Semua ini Stark lakukan untuk membalas budi sebelum gurunya itu mati. Kemudian saat akan ke penginapan, Frieren tak sengaja melihat Frieren mengendap-endap seperti orang bersembunyi dari kejaran. Ya, benar saja, Frieren sedang dikejar oleh pasukan penjaga kota. Tiba-tiba penjaga kota yang mencarinya sudah ada di belakang Stark. Betapa konyolnya, bukannya Frieren membuat masalah, ternyata penjaga kota itu meminta maaf sebab tidak tahu kalau Frieren adalah salah satu dari parti pahlawan yang telah membunuh Dewa Iblis. Kemudian datang pengurus kastil mewakili para penjaga kota meminta maaf kepada Frieren. Pak tua itu langsung bertanya apakah Frieren sedang menuju ke benua utara. Frieren mengelak karena yang kita ketahui bahwa Frieren tidak suka hawa dingin yang ada di sana dan ingin melanjutkan penelitiannya di kota perbatasan dengan santai.
Pak tua itu juga memberitahukan dengan gosip benua utara sedang berkonflik tanpa henti dengan sisa pasukan Raja Iblis. Dengan begitu, Pak tua menganggap jika partai Frieren sedang menuju ke benua utara untuk membantu mengalahkan sisa pasukan Raja Iblis. Dan akhirnya Frieren terpaksa melanjutkan perjalanannya menuju benua utara. こんなに簡単に通れるだなんて、こんな光景落ち着かないでしょ。師匠もこんな感じで北側に旅立ったんだな。たんだぞ、あれからいろいろな。朝か。病気してる。それすごいことなの？しっかり褒めないと。何これ？ Nah, singkat cerita, partai Frieren sampai di daerah Grafgranat. Sesampai di kota, Frieren bersiap melancarkan sihirnya kepada seseorang dari kaum iblis. Iblis itu bernama Lugner sebagai ketua utusan dan dua pendampingnya bernama Linie dan Dart. Terlihat iblis tersebut bersama Grafgranat yang kita ketahui bahwa tiga iblis itu adalah utusan perdamaian dari kubu iblis. Frieren tidak bisa melawan karena dirinya tahu peraturan di daerah tersebut, yaitu jika dirinya melawan akan berdampak buruk kepada dirinya sendiri. Akhirnya Lugner memerintahkan pengawal kota membawa Frieren ke sel bawah tanah untuk merenungkan perbuatannya selama 2 tahun. Tak lama setelah itu, Frieren dijenguk kedua muridnya. Frieren memberitahukan informasi yang telah dia dapatkan saat berbelanja. Dikabarkan kota ini telah lama berperang dengan pasukan iblis yang dipimpin oleh Aura sang mahardika kehancuran. Kubu Aura yang lelah dengan pertumpahan darah sia-sia itu mengirimkan utusan perdamaian untuk bernegosiasi. Setelah mengetahui hal tersebut, Frieren menegaskan bahwa keputusan yang telah diambil Grafgranat sebenarnya sia-sia. Dirinya mengetahui sifat sejati kaum iblis. Iblis adalah binatang buas pemakan manusia. Sebenarnya utusan Aura itu tidak bermaksud bernegosiasi. Iblis tersebut menggunakan bahasa manusia bukan sebagai media agar saling mengerti, tapi untuk mengelabui mereka. 人類を欺く術だ。その祖先は獲物をおびき寄せるために。差し入れよろしくね。 Di lain tempat terlihat utusan iblis yang sedang bersantai di balkon istana. Di dalam percakapan mereka terungkap tujuan asli kaum iblis adalah meminta Grafgranat melepaskan pelindung kota dengan berkedok perdamaian, agar nantinya pasukan dari Aura dapat dengan mudah masuk ke dalam kota. Kemudian salah satu dari pengawal Lugner, yaitu Dart, terlihat menerobos pengawal penjara untuk menemui Frieren. Maksud Dart menemui Frieren ternyata untuk membunuhnya. Mana mungkin kucing menang lawan harimau? Istilah tersebut cocok untuk pertarungan mereka. Frieren dengan mudah menghabisi iblis kroco itu tanpa perlu mengeluarkan tenaga. Dalam sekejap mata, Dart mati di tangan Frieren. ドラートだ。お前を殺しに来た。言っておくけど私強いよ。魔力の糸か。面白い魔法だ。この糸の強度は魔族の魔法の中でも随一。お前の魔力ごとその首を断ち切ってやる。この草！待て！話を！ Setelah itu, Grafgranat menemui Lugner menanyakan keberadaan Dart. Graf sepertinya sudah mengetahui kejadian atas kabulnya Frieren. Namun tiba-tiba Lugner menggigit tangannya sendiri dan menggunakan darahnya untuk menghabisi pengawal Graf. Graf bukan tandingan Lugner dan pada akhirnya Graf harus tertusuk dadanya setelah terkena serangan Lugner. Kemudian terlihat Vern dan Stark berjalan menuju wastu Grafgranat. Tak sengaja mereka bertemu dengan Frieren yang sedang menyamar. Alasan Frieren menyamar karena dirinya takut kepergok pengawal kota akibat kematian penjaga penjara. Dirinya berencana pergi dari kota itu sebab takut jika masih di kota ini nantinya tertangkap oleh pengawal dan dieksekusi. Sebelum pergi, Frieren meminta kedua muridnya itu membereskan masalah di kota.
karena Varen percaya Vern dan Stark dapat mengalahkan sisa utusan iblis itu. だってくれよ、この通りだ。腹をくくりましょう。そう今言わないの。 Malamnya, Vern dan Stark melancarkan aksinya dengan mengendap-endap melewati jendela wastu sang gubernur. Di sisi lain, Lugnar memaksa Graf untuk memberitahukan cara menghilangkan pelindung kota. Karena Graf tak mau menjawab, Lugnar memberinya waktu untuk berpikir dan pergi untuk mencari kitab sihir penghalang kota. Tak lama kemudian, Stark tiba di ruangan Graf dan dirinya bermaksud menolong Graf menggunakan kampaknya. Sayangnya, tiba-tiba Lugnar dan Linnea datang ke ruangan tersebut. Stark harus mendapatkan luka di tangannya karena menahan serangan Lugnar. Untungnya, Vern datang tepat waktu dan menggunakan sihirnya untuk memukul mundur Lugnar. Dan setelah itu, Stark menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur bersama Vern menyelamatkan Graf Granat. Aの二人には私の血が付着していることに特化した改良が施されていた。私は昔同じ魔法を受けたことがある。人類のゾルトラーチ、歴史上で最も多く。しばらくは安静ですな。大丈夫か？連れの魔法使いの剣も許そう。まさか勇者一行にいたエルフの魔法使い。 Nah, di lain tempat, Varen berhasil menemukan aura yang bersembunyi di tengah hutan. Asal kalian tahu, aura sang mardika kehancuran yang dikenal dengan sebutan Sial Gojo mempunyai sihir bernama neraka penunduk. Sihir tersebut dapat menundukkan dan memerintahkan lawannya sesuka hati. Dengan meletakkan jiwa si pemilik sihir dan lawannya, neraka tersebut menimbang energi sihir dari kedua belah pihak. Timbangan tersebut sangat adil. Barang siapa yang mempunyai energi sihir lebih banyak, maka akan menjadi pemenangnya. Selain itu, kekurangan sihir tersebut adalah tekad. Lawan yang mempunyai tekad besar dapat sementara waktu bergerak untuk membunuh Aura. Tapi sayangnya, selama 500 tahun ini, Aura belum pernah terkalahkan. Setelah itu, Stark dan Vern berada di sebuah benteng untuk mendiskusikan strategi penyerangan. Tapi tiba-tiba Vern diserang oleh Lugnar yang sendari tadi membuntuti mereka menggunakan bekas darah di luka Stark. Untungnya, Lugnar hanya menggertaknya, dan setelah melihat Lugnar lengah, Vern mengambil kembali tongkatnya dan balik memojokkan Lugnar. Melihat situasi tersebut, Lugnar tanpa ragu melancarkan serangannya ke arah Vern. Tapi tak disangka Vern mempunyai refleks lebih cepat dibanding Lugnar. Semua itu berkat pelatihan Vern yang ketat sendari dulu menjadi muridnya. Sedangkan di bawah, Stark terpojok dengan serangan Linnea yang kita ketahui bahwa Linnea dapat meniru semua teknik bela diri dengan melihat aliran energi sihir lawannya. Stark sampai tersungkur berulang kali hanya untuk menemani main-main Linnea. Namun setelah mengingat pesan dari gurunya untuk terus bangkit karena kemenangan pendekar adalah siapa yang bertahan paling akhir, Stark dapat bangun kembali untuk mengajar si iblis cebol itu. Dengan begitu dimulailah pertarungan epik antara Vern dengan Lugnar dan Stark dengan Linnea sang peniru. 全力で叩き潰してやろう。しかし残念だな。邪魔すると怒るんだよね。爪にどんな修行を叩き込んだ。その前に決着がついてしまう。何をやっている。早くそいつを片付け。 なんだよ、わがままだな。そいつは師匠の技だ。流れを記憶して動きを模倣できるんだよ。運命は面白い。
どんなにボロボロになっても俺はお前より強い。何度でも立ち上がって技を叩き込め。師匠の技はもっと防御もなし血迷ったな。三段撃ドラーク族を殺す魔法。 Akhirnya setelah bertukar pukulan dan sihir, Stark dan Varen memenangkan pertarungan mereka melawan iblis-iblis itu. Nah, sebelum melanjutkan cerita, kita dibawa flashback saat Varen bertemu dengan Flame, sang penyihir legendaris. Terlihat Varen mendatangi sebuah desa elf yang dimana semua penduduk telah mati dibunuh oleh utusan Dewa Iblis. Di desa tersebut hanya menyisakan seorang anak mengalahkan iblis penyerang desa. Anak itu adalah Viren saat masih kecil. Kemudian Flame membawa Viren kecil pulang untuk dijadikannya murid setelah Flame tertarik dengan energi sihir yang meluap-luap milik Viren. Saat di jalan, mereka dihadang oleh 3 utusan Dewa Iblis lainnya. Flame mengungkapkan dari melihat energi sihirnya, 3 iblis itu nampaknya lebih kuat dari iblis yang menyerang desa. Dan disitulah Viren mendapat pelajaran pertamanya untuk menyembunyikan energi sihir agar para iblis meremehkan Flame dan dapat melancarkan serangan kejutan yang tak akan disadari oleh para iblis tersebut. Hari demi hari Viren melewati untuk berlatih dengan Flame. Viren disuruh untuk menyembunyikan energi sihir selama hidupnya, karena Flame berasumsi jika para iblis mengelabui manusia menggunakan bahasa, maka dirinya juga harus mengelabui iblis dengan menyembunyikan energi sihirnya. Waktu berlalu sampai tak terasa sudah 50 tahun. Dilihat keadaan Flame yang sudah menua. Di sisa hidupnya itu, Flame sangat bersyukur mempunyai murid dan menurunkan ilmunya kepada Viren. Flame berpesan kepada Viren untuk jangan pernah berpikir menorehkan namanya dalam sejarah, hidup tanpa menarik perhatian. Dan saat nama Flame tercatat dalam sejarah adalah ketika dirinya berhasil mengalahkan sang Raja Iblis. Dan sebelum pergi, Flame meminta agar Viren memberikan pekarangan bunga di sekitar makamnya. だいぶ様になってきたな。まだ魔法は好きか。ほどほどかな。前に戦いのことしか教えない。私の魔法を託してよかった。一つ頼みがある。フリーレン、両親が教えてくれて、その魔法を教えてよ。を残そうなんて考えるな。魔王をぶっ殺す時だ。Nah, kemudian melanjutkan pertarungan Viren dengan Aura. Terlihat Aura mulai merapalkan sihirnya dan tentu saja jiwa dari Viren dan Aura keluar dari tubuh mereka untuk ditimbang. Aura udah pede dengan kemenangannya. Aura yakin setelah mendeteksi energi sihir Viren tidak ada kelabilan dan fluktuasi yang menjadi ciri khas pembatasan daya sihir. Viren menerangkan jika itu semua berkat pelatihannya semasa hidup selalu membatasi energi sihir di tubuhnya. Mendengar hal tersebut, Aura mengajak Viren mengatakan buat apa melakukan hal bodoh seperti itu. Dan setelah itu, Viren menegaskan bahwa dirinya mengakui hal tersebut dan memang terlihat bodoh. Namun dengan menggunakan teknik tersebut, Viren dapat mengalahkan Aura karena sudah meremehkan penyihir yang telah hidup lebih dari 1000 tahun lamanya. 私の前でそう天秤に互いの魂を年以上生きた大魔族であることで敵なしだったのだろう。包み隠せない。どちらにせよ見させるまでもなかったわ。アウラ、血は魔力を制限していた。できるのか。バカじゃないの。100年以上生きた大魔族だ。自害しろ。